Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama gue Gali. Kali ini gue akan sedikit bercerita mengenai kaum bucin, dimana gue juga dulu pernah mengalaminya. Tapi sebelum kita masuk ke inti cerita, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini, like and comment, share ke teman-teman kalian supaya gue makin semangat untuk bikin videonya. Jadi gini guys ceritanya. Waktu dulu gue masih kerja di salah satu restoran cepat saji. Nah, gue di situ kerja sebagai part timer. Kenapa gue kerja sebagai part timer? Karena dulu waktu itu gue masih kuliah. Gue kerja di tempat itu udah cukup lumayan lama, kurang lebih 1 tahun. Karena saat itu perusahaan lagi berkembang pesat, jadi perusahaan selalu melakukan rekrut karyawan baru untuk memenuhi kebutuhan di salah satu tempat kerja itu. Datanglah salah satu karyawan baru ini, si cewek cantik menurut gue ya. Bibirnya merah, kulitnya sawo matang, tingginya sekitar 168 cm lah. Nah, ini menurut gue cukup menarik ya bagi gue. Awal dia masuk kerja, teman-teman gue itu rame banget karena ya ada cewek baru, terus cantik, menarik buat mereka. Nah, di situ teman-teman gue rame banget. Tapi kenapa dia kayak mengirimkan sinyalnya itu ke gue gitu? Ya bukan karena gue kepedean ya gitu. Karena dia sering ngeliatin gue, merhatiin gue. Banyak teman-teman cowok gue yang berusaha untuk menggodain dia. Tapi kenapa entah gue yang kepedean, dia selalu memerhatiin gue dan kayaknya mengirimkan sinyalnya itu ke gue. Singkat cerita, gue iseng dong, gue deketin dia, gue ajak ngobrol dia, terus gue coba tanya-tanya dia, respon dia cukup menarik gitu. Dia membalasnya ya cukup untuk gue. Karena dari respon dia lumayan bagus, akhirnya gue sering ajak untuk ngobrol jadinya. Dari respon tersebut, akhirnya gue mulai memberanikan diri untuk ngobrol lebih dekat dan mengajak jalan dia. Karena gue ngerasa nyaman, akhirnya gue mulai berpikir untuk mencoba menembak dia. Suatu malam tiba, gue mengajak dia untuk pergi ke kafe, hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai sih, tapi di situ gue bermaksud untuk menembak dia. Gue bela-belain untuk beli mawar merah buat nembak dia, tapi tanpa sepengetahuan dia. Singkat cerita, gue nembak dia dan dia pun menerima gue. Akhirnya gue jadian sama dia dan kita pun jalani sebagai hubungan baru ya. Oke guys, jadi gue coba jelasin mengenai cewek ini, sedikit mengenai cewek ini ya. Jadi cewek ini itu ngelamar kerja atau bekerja hanya untuk ngisi waktu luangnya saja sebelum dia ngelanjutin untuk studinya. Cewek ini tuh dapat beasiswa ke Jerman untuk ngelanjutin studinya. Jadi setelah waktu kerjanya dia habis, dia akan ngelanjutin ke sana atau akan pergi ke sana dan kita akan LDRan. Balik lagi ke cerita tadi. Nah, setelah kita jadian, gue selalu nungguin dia pulang. Kalau dia pulang, untuk gue anterin pulang ke kosnya. Tibalah waktu dia habis untuk masa kerjanya, jadi dia bentar lagi akan berangkat untuk studinya di Jerman. Nah, di sini cerita bucin gue akan segera dimulai, guys. Dia bilang ke gue sebelum dia akan berangkat ke Jerman, dia akan pindah kos untuk kos bareng sama sepupunya. Oh ya, guys, sepupunya di sini sepupu dia cowok ya. 1 hari sebelum berangkat ke Jerman, dia minta tolong ke gue mau titip pakaian kerja dia untuk dibalikin ke kerjaan. Nah, di sini kan karena kita kerja bareng, jadi dia pasti minta tolongnya ke gue untuk balikin pakaian tersebut. Gue inget banget waktu itu gue baru pulang ngampus, gue langsung nyamperin dia ke kosnya yang dia bilang itu bahwa dia pindah kos sama sepupunya. Di situ gue lihat ada cowok, nah mungkin gue berpikir itu sepupunya ya. Nah, terus dia ngasih gue bingkisan. Bingkisan itu kalian tau lah, itu pakaian kerja yang harus dia balikin ke tempat kerjanya. Gue juga kasih bingkisan ke dia sebagai salah satu bentuk sayang gue lah ya.
gue kasih bingkisan dia untuk kenang-kenangan dia nanti pas saat dia di Jerman. Oh ya, karena besoknya dia akan berangkat ke Jerman, gue mencoba menawarkan diri untuk mengantar dia ke bandara. Tapi di sini dia nolak karena dia akan diantar sama sepupunya itu. Singkat cerita, dia udah nyampe di Jerman dan kita pun menjalani hubungan kita melalui telepon karena kita LDRan ceritanya. Awal dia di Jerman, komunikasi kita baik-baik aja. Lama-kelamaan komunikasi kita kurang baik. Dari mulai gue yang harus chat duluan, dan kalaupun gue chat itu pun balasnya akan lama banget. Singkat cerita, waktu itu gue lagi di kampus, teman-teman main gue, mereka pada kepo, mana pacar lu, dan gue selalu menolak ya untuk ngasih jawaban ini lo pacar gue, karena ya yang tadi gue bilang itu merupakan hal privasi atau private bagi gue. Karena gue cukup bosen ditanya itu mulu, akhirnya ya gue jawab gitu, ini pacar gue. Nah kayak mereka pun mengepoin dia atau kepo banget sama si cewek ini. Akhirnya mereka coba mencarinya di sosial media, tapi sosial media punya gue. Mereka bukalah di salah satu sosial medianya, gue cukup berteman sama dia ya waktu itu ya. Tapi berkat teman-teman gue ini, gue bersyukur guys, akhirnya gue paham semua cerita selama ini gitu loh. Nah, dibukalah IG dia, di situ ada salah satu postingan dia yang menceritakan happy anniversary ke 17 bulan. Nah, di situ jujur gue kaget banget guys. Lu tahu kenapa? Karena di situ gue baru jadian sama dia itu 9 bulan. Ternyata dia udah pacaran duluan atau jadian, tapi kenapa dia pas gue tembak dia mau nerima? Itu kan menurut gue nggak logis banget ya bagi gue sih. Kalian tahu 17 bulan itu untuk siapa? Ternyata 17 bulan itu untuk yang dia bilang sepupunya itu. Setelah gue lihat itu semua, akhirnya gue coba hubungin dia dan gue bilang ke dia untuk ucapin selamat ya. Tapi dia di situ belum tahu guys, selamat buat apa nih gitu. Nah, gue bilang ke dia selamat ya untuk anniversary-nya 17 bulan buat sepupu-sepupuan kamu itu. Terus di situ dia juga mungkin cukup kaget ya, karena apa, gue tahu ya. Waktu itu juga gue langsung bilang gue putus sama lu. Itulah cerita gue guys. Jadi menurut kalian gimana? Waktu itu gue masih polos banget, gue baru ya gimana ya guys, baru mengenal cinta yang namanya mungkin ya gitu. Terus kalian bisa bayangin gak sih, seseorang udah jadian sama orang lain tapi terima cinta lu? Kalian tahu kan rasanya? Nah itu cerita gue guys. Buat kalian yang mau dibikinin cerita juga, kalian bisa tulis cerita kalian lalu di email ke email gue. Nanti gue akan taruh email gue di bawah. Buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, karena subscribe itu nggak rugi buat kalian. Nah jangan lupa juga di share, like, and comment ya guys. See you.